Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Kabar baik, Ibu. Ya, sebelum kita memulai materi kita hari ini, Ibu minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati kita untuk berdoa. Dan izinkan saya membawakan doa ini secara iman kami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, syukurlah. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ibu punya satu game, yaitu gajah dan semut. Untuk permainan ini bertujuan untuk menguji konsentrasi kalian. Di sini Ibu punya game, yaitu gajah dan semut. Ketika Ibu bilang gajah, kalian membentuk gerakan tubuh kecil. Sedangkan ketika Ibu bilang semut, kalian membentuk gerakan tubuh besar. Ya, mungkin kalian sudah mengerti? Sudah, Ibu. Ya, kita mulai. Konsentrasi dimulai. Gajah semut. Besar, Bu. Ya, pintar. Gajah semut, gajah. Kecil. Ya, baik. Terima kasih semuanya untuk semangat kalian. Ibu persilakan kalian duduk kembali. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Ya, bagus. Baik anak-anak, hari ini Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Bahmit, Hadir, Bu. Desbel Ola, Hadir. Sylvia, hadir Ibu. Bibi Malo, hadir Bu. Ya, baik, terima kasih. Hari ini kita akan memulai materi tentang cara berpikir kritis dalam memilih karir. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk menerima materi hari ini? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, jadi tujuan dari materi hari ini yaitu agar kalian dapat memahami arti dari cara berpikir kritis dalam memilih karir kalian di masa depannya. Sebelumnya Ibu mau bertanya dulu, mungkin kalian di sini ada yang pernah tahu atau pernah mendengarkan apa arti dari karir? Saya Ibu, Ya, silakan Ibu. karir itu adalah proses pencapaian pada titik tertentu dalam suatu pekerjaan Ibu. Ya, baik sekali dan tepat sekali. Kita beri tepuk tangan kepada Ibu. Ya, baik, mungkin anak-anak di sini pernah mendengar arti dari berpikir kritis. Mungkin ada yang pernah mendengar? Tidak, Ibu. Ya, jadi di sini Ibu mau kasih tahu bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan yang diperlukan seseorang agar dapat berbagai permasalahan yang dihadapi dalam hidupnya. Ya, sebelum kita memulai materi di sini, Ibu ada mempunyai di sini beberapa materi yang Ibu sudah buat dan Ibu akan bagikan kepada kalian. Terima kasih, Bu. Kasih Bu, Makasih, Bu. Makasih, Bu. Ya, baik anak-anak, semuanya sudah mendapatkan materi dan kita mulai dari materi pertama, yaitu pengertian karir. Jadi di sini karir merupakan kedudukan, rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang selama masa kerjanya. Karir dapat menunjukkan peningkatan maupun perkembangan pegawai secara individu pada suatu jenjang yang dicapai selama masa kerjanya di dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai karir. Jadi, menurut Henry Simanora, karir merupakan urutan aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan dan perilaku, nilai-nilai aspirasi seseorang selama rentang hidup orang tersebut. Yang kedua ada menurut Faisal Rifai. Dia mengatakan bahwa karir terdiri dari semua pekerjaan yang ada selama seseorang bekerja, atau dapat dikatakan bahwa karir adalah seluruh jabatan yang diduduki oleh seseorang dalam kehidupan kerjanya. Ya, yang kedua kita akan membahas tentang pengertian berpikir kritis. Jadi, keterampilan berpikir merupakan kemampuan yang sangat diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Keterampilan tersebut diantaranya kemampuan berpikir kritis, kemampuan berpikir kreatif, dan kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir kritis merupakan kemampuan yang sangat diperlukan seseorang dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat maupun personal. Nah, di sini ada beberapa pendapat para ahli mengenai cara berpikir kritis.
Yang pertama menurut Fasion. Fasion menyatakan bahwa berpikir kritis merupakan pengaturan diri dalam memutuskan sesuatu yang menghasilkan interpretasi, analisis, evaluasi, dan inferensi maupun pemaparan menggunakan suatu bukti, konsep, evaluasi, dan metodologi kriteria. Yang kedua ada menurut Choi dan C. Mereka mendefinisikan berpikir kritis sebagai proses kompleks yang memerlukan kognitif tingkat dalam memproses informasi. Dan yang ketiga ada menurut Ernst. Nah, Ernst di sini menambahkan bahwa berpikir kritis merupakan kemampuan berpikir reflektif dan beralasan yang difokuskan pada apa yang dipercayai atau dilakukan. Kemampuan berpikir kritis di sini meliputi kemampuan klarifikasi dasar, pengambilan keputusan, menyimpulkan, memberikan penjelasan lebih lanjut, perkiraan dan pengintegrasian, serta kemampuan tambahan. Nah, tadi kita sudah membahas tentang pengertian karir dan pengertian berpikir kritis. Selanjutnya kita akan masuk dalam manfaat berpikir kritis. Mungkin di antara kalian ada yang tahu apa manfaat dari berpikir kritis? Saya, Bu. Ya, silakan. Manfaatnya itu untuk dalam berpikir kritis agar mengambil suatu keputusan itu tidak salah, Ibu. Ya, betul sekali. Mungkin masih ada yang ingin mau menambahkan atau? Saya Ibu, Ya, silakan Ibu. berpikir kritis itu mampu membedakan mana yang baik dan benar Ibu. Ya, tepat sekali. Mungkin masih ada lagi. Ya, kalau tidak ada di sini ada beberapa manfaat berpikir kritis. Jadi, keterampilan berpikir kritis tidak hanya diperlukan bagi orang-orang yang bekerja di bidang tertentu. Akan tetapi, berpikir kritis dapat memberikan manfaat bagi siapa saja, termasuk kita semua. Nah, di sini yang pertama ada mampu berpikir jernih dan rasional. Jadi, dengan berpikir kritis, kemampuan berpikir jernih dan rasional menandakan seseorang mampu berpikir dengan baik dan dapat menyelesaikan masalah secara sistematis. Kemampuan ini tentu merupakan aset untuk menjalankan karir di bidang apapun. Nah, yang kedua di sini meningkatkan kemampuan adaptasi. Di zaman ini yang terus mengalami perubahan dengan sangat cepat, khususnya kemunculan pengetahuan dan teknologi baru, membuat orang yang berpikir kritis mampu beradaptasi dengan cepat. Pasalnya, orang dengan pemikiran kritis dapat meningkatkan keterampilan intelektual yang fleksibel, memiliki kemampuan menganalisis informasi dan mengintegrasikan sebagai sumber pengetahuan dan pemecahan masalah. Yang ketiga di sini meningkatkan keterampilan bahasa dan presentasi. Di sini maksudnya berpikir kritis juga berpikir jernih dan sistematis. Pola berpikir ini dapat meningkatkan kemampuan kita untuk memahami struktur logika teks saat mempelajari dan menganalisisnya. Hal tersebut dapat meningkatkan kemampuan untuk mengekspresikan ide kita. Yang berikutnya manfaat yang keempat yaitu pengembangan diri. Jadi berpikir kritis dapat pengembangan diri di sini dengan berpikir kritis dapat menjadi alat untuk kita evaluasi diri bersifat yang konstruktif. Caranya dengan mengevaluasi mengenai keputusan dan tindakan yang telah diambil. Dengan demikian, seseorang yang berpikir kritis dapat berkembang. Yang berikutnya karir. Jadi, karir adalah serangkaian perilaku dan sikap terkait dengan pengalaman dan aktivitas kerja untuk periode waktu tertentu dalam kehidupan individu dan serangkaian aktivitas kerja yang sedang berlangsung. Jadi, karir itu adalah suatu kondisi yang dapat menunjukkan peningkatan status pekerjaan seseorang dalam organisasi sesuai dengan pekerjaan yang ditentukan oleh organisasi. Nah,
di sini ada beberapa cara berpikir kritis dalam memilih karir. Mungkin ada di antara kalian yang tahu bagaimana cara berpikir kritis dalam memilih karir. Tidak ada, Ibu. Ya, baik, di sini Ibu akan memberitahu kalian bagaimana cara kita berpikir kritis dalam memilih karir. Pertama, kita harus memberi kesempatan kepada diri kita untuk mengembangkan apa bakat atau keahlian yang ada dalam diri kita sebagai persiapan dalam memilih karir. Yang kedua, kita perlu kembangkan sikap positif terhadap pendidikan. Yang ketiga, kita harus memandang karir itu sebagai suatu jalan hidup dan pendidikan sebagai persiapan untuk hidup. Dan yang keempat, kita harus menghubungkan antara perkembangan sosial, pribadi, dan perencanaan karir kita ke depannya. Yang kelima, kita harus memberi kesempatan kepada diri kita untuk menguji keterampilan dan peran untuk mengembangkan nilai yang digunakan dalam menentukan masa depan kita. Ya, baik anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang apa itu karir, apa cara berpikir kritis, bagaimana manfaat berpikir kritis, dan juga bagaimana cara kita berpikir kritis dalam memilih karir dalam diri kita. Mungkin dari penjelasan Ibu tadi masih ada yang belum dimengerti atau apa, kalian silakan bertanya. Ibu beri kesempatan kepada kalian untuk bertanya. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Ya, baik. Kalau tidak ada, ya baik anak-anak, tadi kita sudah pelajari apa itu berpikir kritis, apa itu karir, manfaat dari berpikir kritis, dan bagaimana cara berpikir kritis dalam memilih karir. Nah, di sini pasti kalian sudah mengetahui kedepannya kalian itu mau menjadi apa, kedepannya karir kalian itu mau menjadi seperti apa. Mungkin ada di sini yang kedepannya dia itu bercita-cita menjadi apa. Ada, Bu. Apa, Bang Mit? Kalau saya kedepannya cita-cita menjadi polisi. Ya baik, Bang Mit, cita-cita kamu itu ya semoga Ibu doakan cita-cita kamu menjadi seorang polisi itu bisa tercapai ya. Ya. Kalau yang lainnya ingin menjadi apa ke depannya? Saya Ibu menjadi dokter. Ya, yang lain lagi mau jadi apa? Tentara, Ibu. Wah, cita-cita kalian itu sangat tinggi anak. Saya, Ibu. Ya, mau jadi apa? Guru BK. Bos. Baik semuanya, Ibu doakan semoga cita-cita kalian ke depannya dapat tercapai dengan baik. Ya, baik anak-anak, tadi kan kita sudah membahas lebih mendalam. Mungkin dari materi hari ini ada anak-anak yang mau menyimpulkan apa yang kalian dapat dari materi hari ini. Saya Ibu. Ya, silakan Yubi. Karir merupakan kedudukan rangkaian pekerjaan dan posisi yang pernah diduduki oleh seseorang Ibu dalam suatu pekerjaan. Sedangkan kalau kemampuan berpikir kritis itu Ibu, kemampuan yang diperlukan seseorang untuk menghadapi suatu permasalahan atau memilih suatu karir yang ingin dia tekuni Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ya, mungkin dari kalian, mungkin masih ada yang ingin menyimpulkan materi apa yang kalian dapatkan di hari ini. Tidak ada Ibu. Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Ya, bagus. Kalian semangat sekali siang hari ini. Anak, tak terasa waktu kita telah habis dan minggu depan kita akan bertemu lagi di minggu depan dengan materi yang berbeda. Anak-anak, berhubung waktu kita hari ini telah selesai, kita akan menutup kegiatan kita hari ini dengan doa. Untuk itu, Ibu minta kesediaan satu orang memimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menutup kegiatan kita dengan doa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Terima kasih kepada Selvi yang telah memimpin kita dalam doa. Anak-anak, untuk pertemuan kita hari ini, kita akan bertemu pada pertemuan minggu depan lagi. Selamat siang dan terima kasih. Siang, Dah Ibu, dah Ibu. Dah, Ibu.